Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit membahas dan mereview beberapa manifold untuk motor RS King, RX dan REK. Di depan saya ini sudah ada 3 jenis manifold, dari yang ori, yang kedua KW super, yang terakhir KW sangat tidak direkomendasikan. Kenapa saya sebut tidak direkomendasikan? Karena kualitasnya jauh dari ori dan menyebabkan motor tidak stabil dan sangat tidak layak untuk dipakai menurut saya. Saya sudah mencoba ketiga ini, dan di antara ketiga ini yang mungkin sangat rekomendasikan adalah yang original bawaan motor, kalau tidak original spare part dari Yamaha Uniparts. Yang pertama saya akan memperlihatkan yang KW yang tidak sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena bahannya ini sudah jelek dan melengkung si bagian ininya. Nih, jika dipasangkan ini bocor. Saya sudah mencobanya dan tidak bagus lah. Ini nggak boleh dipakai nih, karena harganya juga murah, hanya 20.000 30 ribuan ini di online. Saya iseng-iseng mencoba membeli, apakah worth it atau tidak. Bahan karetnya sangat lentur dan bengkok tuh, sebagian ininya bengkok. Kalau bagian ininya sih aman, nggak bocor, cuman nanti saat dipasang baut di sini semua baut, nasi ininya bengkok nih, melengkung, jadi bocor kompresi ke sini, keluar dari membran itu. Sangat tidak rekomendasikan untuk usar-usar RX, jangan ada yang beli inilah. Lebih baik beli yang ori. Kalau sekarang ori mahal lagi. Dan yang kedua, di sini ada yang disebut CKD mungkin ya. Kalau orang-orang RX nyebutnya CKD. Lokal tapi lumayan gitu. Ini dari segi bahan, tekstur karetnya lebih lentur daripada yang original bawaan motor atau original spare part Yamaha. Ini kalau dipasangkan aman, ini nggak bocor menurut pengalaman saya yang sudah-sudah. Nah, si ini tuh nggak bocor nih, si pinggir ini nggak bocor, si bawah ini, si pinggir, si atas nggak bocor, bagian membran nggak bocor. Cuman kalau bagian sini, si kleman karburatornya di apa sih namanya, diputarnya terlalu kencang, si ininya meral, kayak kecepit gitu tuh, kayak kecepit, meral, kecepit. Itu juga bisa jadi bocor kalau motor kalau dalam kondisi panas, dalam keadaan jarak jauh perjalanan, mungkin bisa saja itu bocor. Dan pas kemarin saya coba juga memang bocor, jadi si bensin itu keluar dari sini jika mengencangkan baut kleman ini terlalu kencang. Jadi senormalnya aja. Ini sih rekomendasi bagi yang ingin ganti manifold tapi biayanya masih jauh dari untuk beli ori gitu. Ini kan harganya di bawah 100.000, di bawah 100.000, di atas 50, sekitar 70-80-an lah ini harganya. Ini rekomendasi, worth it kalau ini pakai lem di sini, aman lah, nggak bocor. Cuman jangan terlalu kencang ini baut klemannya di sini nih buat di karburator. Kalau kencang jadi si ininya meral ke depan gitu bisa jadi bocor nantinya kalau perjalanan jarak jauh panas. Tuh, kalau si lokal ini ada kodenya T25 gini. Kodenya sama 4Y2.
hampir mirip kayak yang ori bawaan motor gitu, sama. Overall ini bagus lah, worth it bagi yang belum punya budget buat beli yang ori. Tapi sebisa mungkin sesudah beli ini, beli yang ori guys. Sejelek-jeleknya yang ori, tetap bagusan ori daripada yang ini gitu. Nah, yang terakhir di sini ada yang ori bawaan motor Yamaha RX King. Ini udah kepotong ininya, udah dimodif. Karena yang ori bagusnya dipasangin di motor, ini yang copotan kemarin ganti saya. Nah, kan beda tuh. Kalau yang bawaan motor ininya besinya beda, bahannya lebih presisi, lebih tebal. Udah yakin gak bocor di bagian sini. Tuh, cuman kalau bawaan motor kan termakan usia nih, paling di sininya tuh bocor tuh. Nah, biasanya di sini guys bocor nih. Di bagian ini, bagian yeis. Bagian ini tuh sobek-sobek. Jadi kalau yang mau beli bekas copotan, cabutan motor, usahakan lihat bagian sini, bagian keys, bagian bekas jepitan karbu, bagian bawah ini harus dilihat. Takutnya ada yang sobek-sobek gitu. Bagian ini juga takut ada yang melengkung gimana. Jadi sebaik-baiknya lah overall beli yang ori aja lah daripada yang KW. Kalau misalkan urgent nggak apa-apa beli yang ini di bawah 100.000, tapi sebisa mungkin udah beli yang ini jangan diem pakai ini aja, beli yang ori karena ada kemungkinan bocor yang ini. Jadi kalau udah beli yang ini, ngumpulin lagi, usahain beli yang ori. Mau copotan kek, asal copotan kondisi bagus, mau original spare part, bebas, gimana keuangan kalian aja diatur-atur. Tapi sebisa mungkin diusahakan yang ori gitu aja. Beda dari bahannya juga tuh, ini keras tapi bisa lentur kalau diginiin. Cuman pas dijepit sama kleman nggak merangkak ke depan kayak sama yang kayak ini gitu. Kalau kode sama 4Y2 tuh, ini juga ada 4Y2. Itu juga ada yang KW gini. Cuman yang ini nggak sangat direkomendasikan. Ini lumayan direkomendasikan, cuman ya sebisa mungkin kalau udah pakai ini beli yang ori gitu, ngumpulin lagi. Awet-awet guys, spare part RX sekarang mahal. Yang kayak gini juga yang copotan 250 sampai 300. Yang spare part original beli di toko itu 350 sampai 320 sampai 370 juga ada yang posting. Awet-awet guys, jangan sering bongkar-bongkar karbu kalau sekiranya nggak urgent, nggak penting, kalau bukan servis. Jangan sering bongkar-bongkar motor, awet-awet aja. Beda kalau kalian udah sultan, bebas mau gimana juga, mau beli yang kayak gini berapa juga jadi bebas. Cukup sekian dari video dari saya, mungkin ini pengalaman saya, hanya berbagi pengalaman, bukan mengedukasi atau menggurui. Berbagi pengalaman yang telah saya lakukan. Jadi ini sekedar sharing. Makasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.